Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena dengan nikmatnya kita semua dapat berkumpul bersama di Thalibul Ilmu, kuliah fikih pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan bersama kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat beliau hingga nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kemudian selanjutnya saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Kita akan dibuka dengan tilawah dan sari tilawah Quran Surah An-Nisa ayat 58-59 yang akan dibawakan oleh Ustazah Yuyun. Kemudian dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Umi Tini Imam. Kemudian selanjutnya adalah pemampaian materi oleh Ustazah kita tercinta, Ustazah Enok Mutia. Baru kemudian kita ada proses tanya jawab. Kemudian baru pembacaan doa oleh Ustazah Wiwin dan penutup. Ya, baik, kita langsung dengarkan saja pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustazah Yuyun. Kepada Ustazah Yuyun, dipersilakan. Jazakillah khair, Uktinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
والرسول إن كنتم والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Umi Yuyun dan Umi ini yang sudah membacakan tilawah pada pagi hari ini. Baik, hari ini kita akan masuk kepada materi baru yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Dengan kita akan masuk ke bab pembukaan, bab muqaddimah, yaitu tentang menyuruh kebaikan tetapi tidak melakukan. Ya, untuk penjelasan selanjutnya, mari kita dengarkan bersama kajian kelas kita hari ini. Kepada Ustazah Enok Mutia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pagi ini dengan kondisi yang sehat, aman, semuanya bisa bergabung kembali di rutinitas kita setiap Jumat pagi, kajian fikih ya, fikih dan usul fikih. Alhamdulillah hari ini kita memasuki kitab baru, pembahasan baru, tapi tidak lepas dari fikih. Tadi kok judulnya ya, kayaknya mengikuti yang di postingan saya di Facebook itu. Iya. Salah ya Ustazah ya, salah ya. Bener kan? Itu cuplikan saja itu. Oh, Masya Allah. Salah satu pembahasan di kitab ini, tapi hari ini memang. Tapi kita mungkin secara keseluruhan adalah adab penuntut ilmu. Tapi ini sebenarnya begini ya. Saya mungkin selama belajar belakangan lah, selama belajar dengan guru-guru saya belakangan ini banyak menggeluti atau memperdalam tasawuf. Jadi sebenarnya kan kalau belajar fikih itu kemarin dipertanyakan juga sama adik Wiwin. Ustazah Wiwin tuh pengennya belajar fikih muqorin, fikih perbandingan. Qaul Imam Syafi'i, qaul Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali itu biasanya itu yang sering muncul ya, karena madzhab arba'ah, 4 madhab ilmu fikih. Tapi saya mungkin membawanya ke yang lebih aplikatif gitu. Lebih aplikatif artinya yang bisa langsung dilaksanakan. Karena kondisinya kita ini udah tua-tua ya.
Memang Dek Wiwin itu mungkin paling muda di antara kita ya. Oh, ada Ica ya. Ada Ica paling muda. Jadi rasa eh, ingin belajarnya masih masih banyak, masih tinggi gitu. Ingin buka semuanya. Tapi kalau masuk ke pembahasan yang agak ke tasawuf itu, yang agak aplikatif dan agak torikotif, torikotif jadinya. Aplikatif itu ya toriko, yang lebih ke banyak ke praktek. Nah, bawanya ke sini nih ke Imam Ghazali fikihnya. Jadi kalau udah eh, pembahasan tasawuf ini udah masuk Imam Ghazali, nanti terus Imam Athaillah As-Sakandari, itu rata-rata aplikatif, lebih ke pengembangan kepribadian gitu. Mohon maaf, ini agak merepotkan suara-suara backsoundnya. Saya pindah posisi dulu, mudahan apa namanya, suaranya tetap jernih. Oke, dan karena kita kemarin melewati melewati apa namanya murojaah yang asik gitu ya, kemarin tuh tok tak antara eh, saya dengan jamaah yang selama ini mendengar saja seperti ini. Jadi kayaknya saya lebih senang gitu ya, kalau kita membahas ini tidak sendiri, dan rata-rata di sini juga seperti Ustazah Neneng, Umu Kenta, Bulani juga udah lumayan kalau pemahaman retorika udah oke lah untuk bicara di publik juga udah oke. Jadi sambil melatih cara kita bicara dan menyampaikan kepada orang lain, mungkin baiknya minggu depan tuh kita kita bagi saja, Mbak Nia. Kita bagi membahas. Saya tetap memantau. Kan ini ini udah bukan kelas anak SMP, anak SMA yang biasanya diberikan ceramah gitu. Tapi kalau udah mahasantri itu membahas sendiri, kemudian di diarahkan. Nah, gitu. Halo? Gitu Mania ya. Nggak gitu Mitini? Eh, lebih asik yang lain. Jadi Kan masih sebelum belajar buka. saja, Hah? kan masih belajar, nambah ilmu. Iya, tetap kita sama-sama tambah ilmunya. Justru dengan membaca bareng ini juga nambah juga kan. Malah kalau jenengan sama-sama membaca, itu malah lebih nempel. Kalau sekarang kalau misalnya mendengar saja saya yang baca, menerangkan, jenengan lihat lihat tulisan-tulisan saja, kadang kelolosan gitu. Ya, Mania ya. Nanti ini Mukodimah saja hari ini saya baca, dan rata-rata pakai ini kan, pakai aplikasi aplikasi Iya, aplikasi. aplikasi yang dari Play Store, itu kan jelas banget ya. Eh, Terjemahnya juga nggak seperti yang kemarin, apa itu usul fikih. Ini agak agak simpel dan mudah dipahami. Oke, Bismillah, kita kirim Fatihah dulu untuk Syekh Imam Alim Al-Allamah Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Ghazali At-Tusi. Mudah-mudahan beliau dirahmati Allah dalam kuburnya, dan ilmu yang beliau ciptakan, ilmu yang beliau tulis ini bermanfaat untuk kita semua hingga kelak di kemudian hari bisa kita amalkan. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai buka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ghazali At-Tusi. Berkata Syekh Imam Alim Allamah, berarti udah, kalau Alim Allamah itu udah di atas orang alim. Allamah itu pakai kata jamak. Jamak daripada orang alim itu allamah. Kalau udah tinggi dari alim pakainya jamak, al-allamah. Hujjatul Islam, orang yang menjadi perisai, orang yang bisa menjawab segala permasalahan dalam agama Islam. Manusia yang diberkahi, Abu Hamid Muhammad. Nah, nama sebenarnya Muhammad bin Ghazali. Beliau punya anak namanya Hamid, Abu Hamid. Itu laqab. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya dan menerangkan kuburnya. Amin. Al-Imam Syekh Hujjatul Islam Al-Ghazali berkata, segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas makhluknya yang termulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hambanya serta atas keluarga dan sahabat beliau. Ini pesan dari beliau ya, sebelum menulis. Pembahasan pertama, jangan salah niat dalam belajar. Karena mungkin ke depan kita akan terus belajar. Jadi jangan sampai salah niat. Amma ba'd, fa'lam ayyuhal harisul muqbil 'alal iqtibasil ilmi, ketahuilah wahai manusia yang ingin mendapat curahan ilmu, yang betul-betul berharap dan sangat haus dengan ilmu, bahwa jika engkau menuntut ilmu guna bersaing, berbangga, mengalahkan teman sejawat, meraih simpati orang, dan mengharap dunia, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhirat dengan dunia. Menukar ya, menukar kebaikan-kebaikan akhirat dengan kenikmatan yang sifatnya duniawi. Kalau menuntut ilmu hanya untuk berbangga-bangga, bukan untuk memperbaiki diri, bukan karena Allah suruh, bukan karena Rasulullah perintahkan, maka kita akan menjerumuskan diri sendiri, menghancurkan agama, ya. Ini seolah-olah kita menukar kenikmatan akhirat dengan hanya kenikmatan di dunia. Dengan demikian engkau mengalami kegagalan, perdaganganmu merugi, dan gurumu telah membantumu dalam berbuat maksiat, serta menjadi sekutu dalam kerugian tersebut. Nah, gurunya yang ngajarin juga jadi kebawa-bawa nih, kalau niat muridnya itu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Wahwa kabai sayfil qati'i thariq. Gurumu itu seperti orang yang menjual pedang bagi begal jalanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membantu terwujudnya perbuatan maksiat, walaupun hanya dengan sepenggal kata, ia sudah menjadi sekutu baginya dalam perbuatan tersebut. Jelas ya? Ya udah ya. Siap. Niat belajar, lanjut ya. Niat belajar semata karena Allah Subhanahu wa taala. Jika niat dan maksudmu dalam belajar antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu untuk mendapat hidayah, bukan sekedar mengetahui riwayat, maka bergembiralah. Bukan hanya untuk ya tahu ini pengarangnya ini isinya ini,
tapi untuk mendapat hidayah. Maka bergembiralah. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untukmu saat engkau berjalan, dan ikan-ikan paus di laut memintakan ampunan bagimu manakala engkau berusaha. Nah, saat kita nih sedang belajar begini, malaikat membentangkan sayap. Sebenarnya kalau berangkat dari rumah ke sekolah, misalnya dari rumah ke masjid, dari rumah ke majelis taklim, maka malaikat sedang membentangkan keteduhan gitu. Keteduhan untuk orang-orang yang berjalan menuju tempat-tempat menuntut ilmu. Nah, kalau kita ini kan tidak pergi berpanas-panas ya dari rumah sendiri, atau meskipun di rumah mungkin nggak ada AC atau di perjalanan nggak ada AC panas, sebenarnya saat itu malaikat sedang ngademin ya, memberikan kenyamanan bagi penuntut ilmu. Minimal ketika tidak terasa di dunia ini, nanti akan kita rasakan nanti di akhirat. Fadilah orang-orang yang menuntut ilmu ini luar biasa. Makanya saya bilang kalau di KTP itu status pelajar itu bisa selamanya. Andai ada S4, udahlah saya daftar S4 biar kata mahasiswa itu pelajar penuntut ilmu itu terus melekat gitu. Bahkan di dunia politik saja, mahasiswa itu bebas berpendapat, bebas bersuara, karena terlindungi oleh undang-undang dan hukum. Akan tetapi hendaknya dirimu mengetahui sebelum mengetahui hal-hal lainnya. Nih hal-hal yang harus kita tahu dalam kitab ini. Beliau tuliskan nanti. Annal hidayah allati hiya thamratul ilmi, bahwa hidayah yang merupakan buah dari ilmu pengetahuan itu, hidayah memiliki permulaan dan akhir serta aspek lahir dan batin. Untuk mencapai titik akhir tersebut, permulaannya harus tersusun rapi. Begitu pula untuk menyingkap aspek batinnya harus diketahui terlebih dulu aspek lahirnya. Nah, jelas ini ya. Wahana, oleh karena itu di sini akan aku tunjukkan padamu, wahai para penuntut ilmu, ini kalimatnya Imam Ghazali, permulaan dari sebuah hidayah agar engkau bisa mencoba dirimu dan menguji hatimu. Apabila engkau mendapati hatimu condong pada hidayah tersebut, lalu dirimu berusaha untuk menggapainya, maka setelah itu engkau bisa melihat perjalanan akhir darinya yang melaju dalam lautan ilmu. Nah, kita ini sedang berusaha mencari hidayah. Mendapatkan hidayah, sebenarnya hidayah sudah ada, cuman tidak tersentuh gitu. Nah, kita ingin hidayah itu merasuk dalam diri kita, ternyata ada awal, ada akhir. Ini bidayah ini ada permulaan, ada akhirnya. Kita akan pelajari dalam kitab ini bagaimana sih permulaan hidayah itu, apa sih permulaan-permulaannya, dan apa ujungnya. Ujungnya adalah kita akan melaju dalam lautan ilmu itu seolah-olah semua apa yang kita temui itu berpihak kepada kita. Jadi berkah gitu ya, berkah. Nah, lanjut. Yang harus diperhatikan dalam belajar. Sebaliknya jika engkau mendapati hatimu berat, tadi hati cenderung kepada hidayah ya. Yang pertama itu. Yang apabila engkau mendapati hatimu condong pada hidayah tersebut, lalu dirimu berusaha untuk menggapainya, maka setelah itu engkau bisa melihat perjalanan akhir. Tapi kalau mendapati hatimu berat dan lengah dalam mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, ketahuilah bahwa jiwa yang mendorongmu untuk menuntut ilmu tersebut adalah jiwa al-ammarah bisu, yang memerintahkan pada keburukan. Jiwa tersebut bangkit karena taat kepada setan terkutuk
untuk dijerat dengan tali tipuannya. Nih, kalau rasanya berat, terus niatnya macam-macam, berarti keinginan mencari ilmunya itu adalah diperintahkan oleh nafsu nafsu yang selalu cenderung pada keburukan. Dan itu dihiasi oleh setan-setan. Fayastadrijuka bimakidatihi ila ghamratil halak. Ia terus memberikan tipu dayanya kepadamu sampai engkau betul-betul binasa. Ia ingin agar engkau memperbanyak kejahatan dalam bentuk kebaikan. Loh, kita menuntut ilmu, tapi ujung-ujungnya melakukan kejahatan. Seolah-olah ya, kita melakukan kebaikan tapi sesungguhnya melakukan kejahatan gitu. Sehingga ia bisa memasukkanmu dalam kelompok orang-orang yang merugi dalam amalnya. Yaitu mereka yang sesat di dunia ini yang mengira bahwa mereka telah melakukan suatu perbuatan baik. Pikirnya dia sudah melakukan yang baik, padahal dia melakukan keburukan. Karena apa? Tadi dalam menuntut ilmunya itu sudah dihiasi oleh keinginan-keinginan yang duniawi dan setani. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaiton. Saat itu setan-setan menceritakan padamu tentang keutamaan ilmu, derajat para ulama, serta berbagai riwayat di seputarnya. Namun setan tersebut membuatmu lalai dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah. Kalau ilmunya semakin tinggi, ibadahnya harus lebih baik, kehidupannya harus lebih baik, bukan malah jauh dari Allah, artinya hanya untuk berbangga-bangga saja punya ilmu itu. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, asyaddu nas azaban. Juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tak Allah berikan manfaat padanya. Artinya orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat kepada orang lain. Manfaat itu berawal dari yang memberikan. Yang memberikan ilmu itu kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, maka penerimanya akan merasakan itu. Akan masuk ke dalam hatinya daripada orang yang menyampaikan dari hati juga. Nah, Nabi sering mengajari kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diterima, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Doa kepada Allah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi mintalah kepada Allah agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat, minimal bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, hati kita juga menjadi khusyuk. Nah, kalau udah banyak ilmunya, ibadahnya juga menjadi khusyuk, hatinya fokus kepada Allah, tidak kepada yang lain ya. Tetap berusaha, tetap bekerja, tetap mengkuli, tetap mengajar, tetap mencari uang, tetapi hatinya khusyuk kepada Allah. Sehingga nanti
Kalau sedang bekerja juga tidak lalai dengan sholat, tidak lalai dengan puasa, puasa sunnah, dan lain-lain gitu. Wa amalin la yurfa, dari amalan yang tidak diterima. Nauzubillah. Biasanya kita doa juga, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Nah, itu. Jadi agar semua apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aun la yusma. Percuma kalau doa tapi Allah tidak dengar ya, tidak dengar apalagi mau kabulkan. Karena hati yang terlalu kotor gitu. Jadinya doa kita sendiri tidak didengar. Nih Bunda ya, saya pernah dikritik sama orang. Gimana Palestina mau ini sifatnya yang agak luas ya. Gimana Palestina mau bebas, mau merdeka kalau masih orang Muslim yang mendoakannya itu adalah pelaku riba. Nah, gitu. Ini agak agak ekstrim dan lebih luas ke apa namanya, kemaslahatan dunia ya, kemaslahatan orang lain. Sebenarnya mungkin termasuk kita juga, bagaimana kita pengen rezeki banyak, pengen anak soleh, sementara kitanya jauh dari kesalehan. Nah, seperti itu. Bahkan ya secara luasnya tadi itu mau memerdekakan orang Palestina, mau memerdekakan rumah Allah yang ada di sana, tapi hati kita ini kotor sekali. Secara luas kan tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik yang artinya kepentingan duniawi untuk mengisi perut masing-masing. Karena di Palestina itu juga kan penuh dengan intrik-intrik para negara-negara adidaya itu untuk menguasai kekayaan yang ada di sana gitu. Gaza itu dilewati oleh jalur yang mempermudah antara Eropa dengan Asia. Jadi mempermudah nih kalau misalnya ada terusan di Gaza itu ada apa namanya? Pelabuhan, dermaga, tempat pengiriman, tempat penyeberangan dan lain-lain, ini akan lebih mudah. Makanya di sana itu orang-orang Amerika ini sedang berebut kekuasaan. Nah, ini banyak kepentingan, akhirnya Palestina tidak merdeka-merdeka. Semua sifatnya duniawi. Baik, kita lanjut. Marartu lailata usriya bi aqwamin. Nah, ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di malam aku melakukan Isra Mi'raj itu, aku melewati sekelompok kaum yang bibir mereka digunting-gunting dengan gunting api neraka. Lalu aku bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan tapi tidak melakukannya. Dan mencegah keburukan tapi kami sendiri mengerjakannya. Naudzubillah min zalik ya. Nah. Fa iya kaya miskin. Kita itu disebut miskin oleh siapa? Imam Ghazali. Artinya penuntut ilmu itu kalau pikirannya masih sifatnya duniawi, maka disebut miskin. Oleh karena itu, jangan engkau serahkan dirimu untuk diperdaya oleh jerat tipuannya, tipuan setan ya. Celaka sekali bagi orang bodoh karena ia tidak belajar. Tapi celaka 1000 kali bagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Minimal bagi dirinya. Nah, ini kita sudah banyak menuntut ilmu. Hati-hati, sudah banyak mendapatkan ilmu. Hati-hati, kalau kita tidak melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, apa sudah kita dapatkan, nanti Allah menghinakan. Wa'alam, 3 tipe orang yang menuntut ilmu.
Annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Ketahuilah bahwa dalam menuntut ilmu, manusia terbagi atas 3 jenis. Pertama, seseorang yang menuntut ilmu guna dijadikan bekal untuk akhirat, di mana ia hanya ingin mengharap ridha Allah dan kenikmatan negeri akhirat. Ini termasuk kelompok yang beruntung. Nah, itu yang pertama. Orang yang menuntut ilmu untuk mengharap ridha Allah, ya, dan untuk kenikmatan negeri akhirat. Artinya, ilmu itu untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki ibadah, dan karena menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka orang ini termasuk orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, rajulun talabuhu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Seseorang yang menuntut ilmu guna dimanfaatkan dalam kehidupannya yang di dunia saja, sehingga ia bisa memperoleh kemuliaan, kedudukan, dan harta. Tetapi dia sadar, dia tahu bahwa keadaannya lemah dan niatnya itu hina. Orang ini tergolong dalam kelompok yang berisiko. Artinya, jika ajalnya tiba sebelum sempat bertobat, karena orangnya sadar nih kan, orangnya sadar bahwa niat seperti itu tuh yang sifatnya duniawi itu nggak boleh, tapi dia lakukan. Maka dia beresiko. Kalau misalnya dia mampu bertobat sebelum meninggal, maka dia beruntung. Karena pendosa itu menjadi seperti orang yang tidak berdosa kalau sudah bertobat. Tapi kalau misalnya keburu mati sebelum bertobat, padahal dia sadar, maka dia merugi. Gitu. Lanjut. 3. Seseorang yang terberdaya oleh setan, ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Halo? Nih ya. Seseorang yang terpedaya oleh setan di golongan ketiga. Ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta, serta untuk berbangga dengan kedudukannya dan menyombongkan dirinya dengan besarnya jumlah pengikut. Wah, banyak nih ustazah nih, pengikutnya ratusan, ustadz ini, tuan guru ini, eh, jemaahnya sampai ribuan, dia berbangga. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Bersamaan dengan itu, ia bahkan mengira bahwa dirinya itu mempunyai posisi khusus di sisi Allah. Karena mungkin dia berpakaian seperti habaib, berpakaian gamis, pakai cadar, mohon maaf ya. Bukan menyindir yang ada di sini. Artinya mereka yang golongannya seperti ini. Dan kepandaian berbicaranya seperti ulama. Padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Nah, adalah golongan seperti ini ya. Dari kelompok ketiga ini termasuk golongan yang binasa, dungu dan tertipu. Ia tak bisa diharapkan bertobat karena ia telah beranggapan dirinya termasuk orang baik. Ia lalai dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tak kalian lakukan?" Ia termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama ulama yang buruk, yang dengan
ucapannya itu dia menjual ayat-ayat Allah. Ya. Nah, sebab Dajjal memang bertujuan menyesatkan. Sedangkan ulama ini, walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tapi amal perbuatan dan keadaannya mengajak manusia ke sana. Artinya, eh, secara zahirnya sendiri dia itu misalnya rumahnya rumahnya bermegah-megah, mobil bermegah-megah. Tidak hanya untuk kepentingan dakwahnya, tapi memang tamak juga dengan dunia. Nah, ini disebut oleh Rasulullah ulama ulama yang paling buruk. Walisanul hal, padahal realita lebih berbekas dibanding ucapan. Nah, ini tentang apa namanya, zahirnya para ulama ini. Tabiat manusia lebih terpengaruh oleh apa yang dilihat ketimbang mengikuti apa yang diucap. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatannya lebih banyak daripada perbaikan yang disebabkan oleh ucapannya. Kelakuan ulama itu lebih berpengaruh daripada ucapannya. Nah, gitu. Karena biasanya orang bodoh mencintai dunia setelah melihat si alim cinta pada dunia. Ilmu pengetahuan yang dimilikinya menjadi faktor yang menyebabkan para hamba Allah berani bermaksiat padanya. Nafsunya yang bodoh tertipu, tapi masih memberi angan-angan dan harapan padanya. Bahkan ia mengajaknya untuk mempersembahkan sesuatu untuk Allah dengan ilmunya. Seolah-olah wah, seolah-olah merasa paling soleh itu loh. Selanjutnya, menjadi tipe pertama dalam menuntut ilmu. Fakun ayyuhat talib. Maka dari itu jadilah wahai para penuntut ilmu ini termasuk dalam golongan yang pertama. Waspadalah. Yang pertama itu yang mana? Yang menuntut ilmu itu untuk mengharap keridhaan Allah, untuk memperbaiki diri, dan untuk kepentingan negeri akhirat. Itu golongan yang pertama. Kalau golongan yang kedua, dia menuntut ilmu untuk kepentingan duniawi, tapi dia sadar bahwa niatnya itu buruk. Nah, kalau dia sadar itu, andai dia meninggal sebelum bertobat, maka dia rugi. Tapi kalau dia sadar dan bertobat sebelum meninggal, dia beruntung. Karena orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa gitu. Nah, golongan ketiga, dia menuntut ilmu itu untuk duniawi. Bahkan dia merasa dirinya itu lebih baik gitu. Lebih baik. Memang pakaiannya seperti pakaian orang-orang alim, ulama-ulama, bicaranya juga selalu hadis, selalu ayat Quran, selalu tentang kebaikan. Seolah-olah dia mempersembahkan itu kepada Allah, hal yang paling baik, merasa dirinya paling soleh. Tetapi sesungguhnya dia itu tergolong orang yang rusak, orang yang paling buruk di mata Allah. Ini mohon maaf ya, kalau kajian di kitab ini memang agak tinggi dia. Nanti pasti akan timbul pertanyaan. Kan balighu anni walau ayat. Kata Rasulullah, sampaikan meskipun satu ayat. Bahkan Rasulullah bilang, kalau kamu menyampaikan sesuatu kepada orang,
Kalau itu benar dan orang mengikuti, maka kamu dapat 2 pahala. Tapi kalau kamu salah, maka kamu dapat 1 pahala dari menyampaikannya dakwah itu. Nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Betul, itu betul. Tapi kelasnya bawah. Gitu. Kelasnya masih tingkatan syariat. Kita ini udah agak naik kelas. Gitu. Ya. Jadi dua-duanya betul, tapi tingkatannya udah beda. Kalau di sini sudah kalau tidak melakukan apa yang kita tidak tahu, udah masuknya merugi sudah. Nah, ini karena beda kelas. Maka jadilah engkau termasuk golongan yang pertama tadi ya. Waspadalah agar tidak masuk dari golongan kedua. Karena betapa banyak orang yang menunda-nunda, ternyata ajalnya tiba sebelum bertaubat sehingga akhirnya rugi dan kecewa. Nah, lebih dari itu waspadalah jangan sampai engkau menjadi golongan ketiga. Karena engkau betul-betul akan binasa, tak mungkin selamat dan bahagia. Fa'in kulta fama bidayatul hidayah. Apabila engkau bertanya kemudian apa permulaan dari hidayah tersebut sehingga aku bisa menguji diriku dengannya. Maka ketahuilah bahwa hidayah bermula dari ketakwaan lahiriah dan berakhir dengan ketakwaan batiniah. Nah, ini dia ternyata ketakwaan lahiriah itu awal dari hidayah. Tak ada balasan kecuali dengan takwa dan tak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Nah, lanjutannya definisi takwa. Takwa adalah ungkapan yang mengandung makna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari larangan-larangannya. Masing-masing ada 2 bagian. Ini dalam pembahasan berikutnya ya. Sini aku akan menunjukkan kepadamu secara ringkas aspek lahiriahnya ya. Aspek lahiriah dari takwa itu seperti apa. Nah, dalam 2 bagian tersebut secara bersamaan. Aku masukkan bagian ketiga agar tulisan menjadi lengkap dan cukup. Allah tempat meminta pertolongan. Wallahul musta'an. Jadi awal dari hidayah itu adalah ketakwaan lahiriah. Dan ujung dari hidayah itu adalah ketakwaan batiniah. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nanti di sini disebutkan takwa lahiriah itu akan dipraktekkan nanti di pembahasan selanjutnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, bagian pertama nanti minggu depan. Saya berharap ada pembahas khusus. Demikian hari ini. Oh, yang mah udah. Yang Andrew. Siap. Demikian pembahasan saya bacakan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran atas penjelasannya Ustaz Zainab Mutia. Baik, sahabat semua, kira-kira dari penjelasan pembukaan tadi ya mengenai kitab Bidayatul Hidayah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau ngacung atau mungkin ada yang mau lewat chat juga boleh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhali Umi Yuyun. Afwan Ustazah, seandainya hasil dari efek dari kita menuntut ilmu itu kan melahirkan ketaatan kepada Allah ya. Jadi kita lebih lebih apa ya, lebih mendekatkan diri lagi. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak suka gitu dengan hasil ketaatan kita itu dari hasil kita menuntut ilmu itu. Itu apakah ilmunya tidak bermanfaat apa? Apakah ilmunya tidak bagus gitu Ustazah apa gimana gitu? Mohon penjelasannya. Itu saja mungkin Ustazah pertanyaan dari saya. Sok, yang lain boleh jawab tuh. Ilmu kita ilmu mendatangkan ketaatan. Kitanya taat yang menuntut ilmu, tapi orang lain yang julid. Gimana tuh, bunda-bunda? Gimana tuh, Mania? Iya, tapi memang nggak bisa dipungkiri banyak yang seperti itu sih Ustazah. Mana ya? Masya Allah. Yo, gimana yang lain? Termasuk ujian juga ya Ustazah kalau kayak gitu ya. Ujian buat kitanya gitu. Mm-mm. Hmm. Yo, Bulani, Bu Eli. Ustazah Neneng. Yuk, dijawab, ayo. Dewi Win. Siapa nih, Pak? Bu Darnita. Sambil ngabsen nih saya nih. Masih lagi sarapan ya Ustazah, nyimak dulu karena tadi baru kelas 2 kelas Zoom yang selesai baru Oh, turun. Masya Allah. Dari jam 5 tadi sampai jam 9 ini selesai tadi. Masya Allah. Kelas tadarus sama murojaah di sini. Sarapan biar nggak masuk angin. Menghadapi kenyataan itu butuh sarapan, tidak hanya harapan. Ayo, Miti nih gimana tuh? Kalau saya sih melihatnya seperti ini ya Ustazah, kalau yang kita belajar dia belum bisa nerima, satu dia belum tahu ilmunya, kedua dia hatinya keras, jadi tidak mau menerima yang apa, kan ada yang kita mau maju atau mau mundur kan, kalau nggak salah ada ayat yang menyatakan kalau kita mau maju kita mau menerima masukan, kalau kita mau mundur kita bersikeras dengan yang kita dapat, seperti itu nggak Ustazah. Jadi ya sebenarnya yang menangkapnya itu dia tidak mau itu ya emang dia belum ada ilmunya dan dia keras hatinya gitu, belum ada Iya. hidayah. Iya. Ya, gitu Mbak Yuyun. Ya seperti itu sih saya lihat sih, kalau lihat lingkungan yang kelihatannya dia tidak menerima itu ya seperti itu, dia tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima Ya. Orang kita tambah soleh kok orang julid itu nggak ada hubungannya sama kita ya. Iya. Jadi amal kita ini bertanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntut ilmu ke atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan, kesalehan itu lillahi ta'ala. Kalau ada orang yang tiba-tiba julid atas kesalehan kita, di masa bodoh kali ya. Atau kumaha maneh eta Doakan mah aja, gitu. didoakan biar dia Iya, dapat dianya hidayah. didoakan. Betul. Betul. Jadi nggak ada hubungannya Mbak Yuyun ya. Eh, orang lain dengan kesalehan kita itu. Ya julid. Atau mungkin ada juga suami ya, mungkin. Suami di rumah kadang gitu ya. Betul, So, betul. soleh. Ada istrinya soleh, suaminya belum mau nerima, ada. Oh. Kadang Kita gitu doakan ya. lagi. Tapi nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, ya.
Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa diterusin ya Ustazah ya, menuntut Teruskan, ilmu. teruskan. Nah, kita nih enaknya di sini saling support ya, saling support dengan teman-teman yang sama-sama penuntut ilmu. Ya udah, biarin aja gitu. Yang Jujur saja julid-julidnya kayak jangan dipikirin. Ya. jujur saja kayak suami saya itu dia sholat ke masjid itu hanya di sholat Jumat. Saya udah bilang ini wajib gitu ya, tapi dia lebih senang memimpin di rumah. Dia bilang kalau di rumah nanti istri saya suka nggak disiplin kalau nggak saya imamin gitu. Anak-anak juga telat gitu. Alasannya tapi bilang nggak bisa, tetap harus di masjid kalau laki-laki itu. Nah itu kan saya udah kasih tahu ilmunya, tapi dia masih bertahan merasa ya udah tinggal didoain aja gitu loh. Jadi Iya, doain aja. Betul. jadi nggak bisa saya karena dia punya pembenaran sendiri, ya Allah cuma berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan dibuka lagi hatinya. Karena Iya, emang selalu di rumah dengan jadi imam gitu. Padahal kan biar gimana pun lelaki harus di masjid ya saja. iya, Tidak hanya sholat Jumat iya, aja. iya. Iya, tapi kalau misalnya ada kepentingan ya, tapi bukannya terus-menerus, sekali-kali kan. Sekali-kali maksudnya, yang di rumah Enggak, itu. saja setiap hari kan emang udah pensiun jadi di rumah ya. Jadi pas Iya, itu sholatnya subuh kecuali sholat Jumat di masjid. Malah kalau iya ke maksudnya ada masa tertentu yang dia boleh sholat di rumah gitu. Pertama misalnya ya tadi itu ingin mendidik, membiasakan anak-anak untuk sholat tepat waktu misalnya. Boleh dia di rumah, tapi kan nggak selamanya, nggak seterus-terusnya di rumah terus. Ketika ya harusnya ya. nanti kan lama-lama juga kalau sudah 3-4 kali anak itu melihat kita tepat waktu, bahkan kita pergi ke masjid kan nanti anak juga ngikut gitu. Iya, Ya, iya. Syukron, jazakallah khair Ustazah. sama-sama. Boleh izin bertanya lagi saja? Jadi kan jawab. Boleh. Tadi saya agak tertarik dengan yang ini doa tidak dikabul, tidak dengar dengan kita kerja masih memakai riba gitu ya. Jadi saya ini kepada diri saya sendiri. Saya kan ya hampir 30 tahun kerja di bank. Menurut orang itu kan riba. Itu sampai pensiun. Jadi kok ada kesalahan sama kita, ada sesuatu yang belum ini saya merasa apa karena dari saya bekerja di tempat riba gitu. Kadang-kadang suka bertanya seperti itu. Nah, terus kedua, yang seorang menuntut ilmu hanya untuk dunia. Memang jujur waktu kita kerja lebih banyak keduniaan ya daripada ibadah. Nah, terus ini sekarang kita pasti di pensiun menuntut ilmunya kita cari. Nah, itu kan jadi saya pengen ikut kajian di sini, ikut ini. Ya, segala sesuatu yang segala terlalu penuh, akhirnya kan kalau orang makan kepenuhan aja jadi muntah ya. Jadi kalau ini semua ilmu masuk kan Iya. jadi liar, jadi kebuang emang kita jadi masuk tapi nggak semuanya masuk. Nah, apa lebih fokus itu salah satu aja atau emang ikut semua? Terus yang ini untuk berbangga. Kadang-kadang kalau saya ditanya, setelah pensiun apa? Saya termasuk berbangga nggak menerima. Kalau saya sekarang ikut kelas ini jadi nggak bisa ke sini nggak bisa karena ada kelas ini gitu. Dan sini saya ada kelas ini kan gitu. Itu termasuk berbangga nggak terlalu dia atau karena kalau ditanya apa sih kegiatannya, ya pasti saya jawabnya kegiatan sosial, kegiatan ilmu gitu. Itu termasuk berbangga apa enggak ya? Kalau emang itu jadi apa yang harus saya jawab? Jangan sampai saya jadi ria, jadi saya nggak mendapat ridho Allah gitu. Jadi saya Ustaz kita aja. Gitu. Ya, sebelum saya jawab silakan tim Anda juga boleh menjawab. Bu Eli, Teh Ica, apa kabar? Bu Nurbaiti, ngantor kah? Dewi Win, nah yang mah, yuk, yuk, Hadir, hadir. ayo diskusi tuh. Udah bilang Izin, izin nggak buka kamera boleh ya situ. Oh ye. Gini, apa? Ini juga berbagi sedikit. Saya sampai kena dimarahin sama temen berantem istilahnya. Gara-gara dia chatting, dia telepon, apa dia ingin curhat sama saya. Saya nggak respon, bukannya respon, mungkin terlambat responnya.
karena saya ada kegiatan ini, ada kelas ini dari Zoom misalnya seperti itu. Sedangkan dia menginginkan saya merespon dia secara cepat. Terus saya bilang maaf, saya bilang saya nggak dengar dan saya nggak lihat, baru kebaca terlambat. Mau ngapain aja sih katanya gitu. Afan, nah, terus aku bilang, lah saya kan ada kelas ini gitu. Tak kasih lah tuh jadwalnya saya. Dia nggak percaya kalau saya tuh katanya sibuk. Nah, sibuk apa katanya gitu. Orang udah pensiun kok sibuk gitu. Sama dengan Umi Tini tadi. Saya jawab takut saya ria, nggak dijawab nih orang kok ngeyel aja. Akhirnya saya kasih tahu gitu. Terus dia malah bukannya mengerti, malah dia malah. Terus kegiatan lain ngurusin yang lain gimana katanya kalau tiap hari cuman kerjaannya ngezoom aja katanya gitu, kapan ngurus suami kapan ngurus anak, dia bilang gitu. Akhirnya saya sewot agak sewot sedikit, Ya, aku bilang ada masalah buat lo emang ada apa, aku gituin aja sekalian, aku bilang gitu. Jadi saya kesel gitu loh, gara-gara dia nggak direspon dia gitu, tak kasih tahu keterangan begini malah dianya balikin, jadi saya jawabnya begitu. Emang ada masalah buat lo kalau saya punya ada kelas begini, aku gituin aja. Gitu saja. Jadi apa saya salah gitu loh jawab begitu, tapi kesel. problemnya orang pensiun ya, Bu yang mah. Iya, terus apa ngapain gitu ngecapek-capekin katanya terus gitu. Iya. Iya, Mau diajak pergi nggak bisa, ada jadwal ini, jangan hari ini, ada ini, Masya Allah katanya. ya ampun katanya gitu. Terus yang Masalah. ngurusin yang lain gimana? Terus saya diem aja. Emang ada masalah buat lu? Aku bilang gitu aja. Iya, jadi kita jadi kayak Ternyata bangga ya. Oh, saya jadwal ya ini, enggak. jadwal ini, sekarang sampai ini Nah, ada jadwal. ternyata soal dengan saya berbuat seperti ini di rumah sudah dengan restu suami, restu anak-anak, nggak ada masalah gitu kan. Mereka malah mendukung kegiatan saya daripada saya keluyuran, daripada saya nenangga atau seperti apa. Gitu. Itu Sasa mau berbaginya. Ya, ya silakan yang lain. Hadir Ustazah. Hadir. Baru Siap. nyampe. Apaan Ya, baru nyampe. monggo Bu Nurbaiti. Yang masalahnya kasusnya Bu Eli tadi ya. Kok Bu Itu Eli? soalnya tadi Umi di jalan Tini. Butini. tadi di meeting tadi tentang kalau misalnya itu takutnya ria ya. Iya, Iya. itu apa namanya, Mm-mm. gimana sih nuntut ilmu kok karena udah longgar gitu, saya kan jadinya ke sana kemari pengen ikut kajian sana sini, tapi kadang kalau kebanyakan ilmu dulu belum tahu melaksanakannya jadi kayak mau muntah gitu. Bukan Kebanyakan kebanyakan itu. bacanya. Iya. Ya pokoknya kalau saya pribadi, kalau saya selama itu ada restu dari suami, kemudian rumah tangga saya nggak berantakan, apa namanya, ya rapi-rapi aja gitu. Terus saya nggak ngurusin orang lain. Selama niat saya innamal a'malu binniyat itu saya pakai untuk hal kebaikan, ya ya udah jalan terus gitu. Mm-mm. Apapun rintangannya, yang penting tadi poin-poin yang tadi itu nggak nggak perlu kita, kalau kita pun misalnya ternyata ada orang sombong amat misalnya begitu ya, Iya. ya terserah dia mau berpikir apa, kan cara pandang orang terhadap itu kan beda-beda. Ada yang cara berpandangnya secara negatif, ada yang cara berpandangnya secara positif gitu. Jadi saya emang nggak mau ngomong, nggak mau mikirin yang lain-lain, yang penting saat ini yang sudah menjadi kewajiban dan keharusan di dalam diri saya itu sudah terpenuhi, gitu aja. Terus tugas kita sebagai pendakwah nggak selesai, lanjut terus. Kan untuk ilmu itu kan sebagai kita apa, memenuhi tugas kita sebagai orang yang selalu berdakwah gitu loh. Itu aja sih kalau saya. Mudah-mudahan kalau salah dari saya, kalau benar dari Allah. Mohon maaf kalau saya ada yang salah. Iya, itu menarik tuh. Artinya menganggap semua yang bisa menghalangi lajunya belajar ini adalah ujian. Ujian-ujian yang harus dilewati ya. Orang julid,
orang yang menganggap kita sombong, nah itu kan menurut dia gitu. Yang penting di hati kita kan nggak ada niat untuk membanggakan diri. Iya, Ya nggak ada memang maksud. memperlihatkan Bismillah aja jadwal ya supaya Ustazah. ya memperlihatkan jadwal kan emang supaya dia mengerti gitu kan, supaya enggak dan justru malah yang umur setua kita ini kata Ica kita kata Ica kita ya ya di atas 50 itu ya udah fokus sama diri sendiri lah. Udah syukur ada pensiun itu ya. Ada fase pensiun jadi dari kepegawaian juga. Masanya untuk mempersempit ruang gerak kita cukup dengan diri kita dan keluarga dan Allah saja gitu. Nah, itu yang paling harus lebih diperbaiki daripada hubungan dengan orang lain yang malah menghambat kelancaran kita dalam beribadah. Nah, jadi ini ada tadi Umit ini bicara tentang doa itu ya. Nah, doa itu Iya. juga harus kita sama-sama pakai karena ini doa orang penuntut ilmu ya. A'udzubika Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min apa namanya amalin la yustajabu laha. Nah, itu nanti Uminia di voice note ya. Pokoknya yang udah hafal kirim VN atau video di grup Tugas. Itu namanya tugas. doa apa Ustazah? Nama doanya doa Tugas. apa? Minta ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Doa Ya. ilmu, minta ilmu yang bermanfaat. Iya. Nah, Ustazah. Di Kirimnya ilmu langsung. yang kita dapatkan ini supaya bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Ini sering dibaca kalau pas pelajaran bahasa Arab ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Iya. Ustazah. Cuman Ya, Ustazah mantap. intinya kita harus rubah mindset ya. Kalau kita pernah kerja di bank riba itu nggak ada hubungannya sama yang sekarang kita ibadah. Ya. Riba itu pembahasannya luas ya. Jadi termasuk bunga bank itu juga dianggap riba atau tidaknya itu juga ada kategori-kategorinya gitu. Jadi tidak semua ulama itu mengharamkan bunga bank dan tidak menganggap ada yang tidak menganggap bahwa itu riba gitu. Kalau tidak dianggap bunga, misalnya dia administrasi dalam nominal berapa itu disebut bunga, dalam nominal berapa disebut administrasi. Nah, kalau kayak saya ini ke bank itu cuma untuk terima gaji bulanan, administrasi 6.000 gitu. Kan bunga tuh tetap 250 perak gitu kan. Dalam sekian bulan. Apakah itu masuk bunga? Gitu. Jadi selama masih perdebatan, ya kita nggak bisa menghukumi orang. Ya. Nah, kalau misalnya menganggap itu udah kita pernah lakukan dan menganggap itu buruk dan sekarang sudah kita tinggalkan, nah tinggal kita taubat. Enaknya itu dianggap dosa gitu loh. Dianggap dosa makan riba misalnya dianggap dosa itu enak. Karena kalau dosa itu bisa bertobat. Tapi kalau dibilang apa tuh yang paling populer sekarang tuh Roshi wal murtashi finnar. Roswa itu orang yang membayar menyogok di neraka udah bukan dosa lagi. Nggak bisa tobat berarti. Tapi kalau makan riba itu disebut dosa, maka bisa bertobat. Udah tinggal tobat, lupakan masa lalu, fokus perbaiki ibadah. Insya Allah orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah berdosa. Amin. Insya Allah. Itu terus tadi Umit ini tentang apa tadi ya? Yang kedua tadi. Oh ini, gimana
belajarnya. Terus belajar semua dipelajari saking nafsu banget nih. Udah nggak ada kerjaan gitu ya, pensiun di rumah aja, nggak ada kegiatan. Akhirnya semua diikutin kelas-kelas belajar. Nggak apa-apa, karena ibadah tuh begitu. Lakukan saja semasa kita mampu, karena nanti ada masanya, masanya kita lemah, masanya kita malas. Nah, kalau sudah datang masa itu, repot kan. Jadi selagi masih nafsu menuntut ilmunya lagi sedang menggebu-gebu, ya ikut saja, yang penting mampu. Tapi dapatnya ilmunya jadi nggak maksimal karena ini ikut ini. Kajian saya ikut-ikut, jadi ya kadang-kadang suka beda ya kajian antara ustadz satu sama ustadz satunya. Iya. Jadi saking itu jadi nggak maksimal, ya udah masukin yang semasuknya. Iya, tinggal dipilih saja kalau sudah, oh ini kok berat banget nih tuntutannya, tinggalkan. Nah ini agak ringanan lah, enakan, nggak terlalu menuntut ini dan itu. Ya. Karena kan ada juga, kita mau masuk kelas saja harus disiplin, harus begini, harus begitu, terus harus melakukan ini itu, repot kan. Jadi mana yang cocok silahkan. Sesuai Yang kemampuan. pasti pastikan nambah, tapi nambah ilmunya, nambah ibadahnya. Jangan ilmunya nambah tapi tidak nambah ibadahnya, tidak makin baik. Nah, itu tinggalkan. Ya. Siap. Sami-sami. Ini yang terus menghubungkan ke audio ini siapa ya? Umi Afifah kayaknya belum. Beliau Masya belum, Allah. bukan Umi. Beliau itu masih kayak Umi, kayak dia Rusmai Syah. Masih umurnya masih belasan tahun. Anaknya Umi Suli. Ya, anaknya Umi Suli. Anak Umi Suli. Iya. Masya Allah. Silakan Umi Kenta bercerita, berkomentar. Masya Allah, Masya Allah. Saya mah ceritanya panjang Ustazah. Hari Jadi ini Umi Kenta sampai 3 Zoom barengan. Masya Allah. Iya. Saya mah cuma buka Zoom doang Ustazah, yang mah bukain Zoom. Gitu. Masya Allah. Masya Allah, justru yang mengajak ikan Jadi itu kalau nggak ada yang buka Zoom kan nggak ada teman tuh. Artinya pada sibuk. Jadi Kenta tuh luar biasa, masih muda. Allah kasih hidayah, jadi masih ini apa ya, dari tenaga, semangat, pikiran tuh masih fresh lah istilahnya ya. Karena kan masih muda. Jadi cepat gerakannya. Iya, sahabat-sahabat tuh senangnya pada minta tolongnya ke saya, aneh gitu ya kan, adminnya banyak gitu kan, kenapa minta tolong ke saya? Admin yang lainnya nggak bisa, jadinya Umi Kenta deh. Masya Allah, Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau udah bendera putih, saya ini hari ini banyak kelas, jadi minta tolong sama yang lain. Itu boleh nggak tuh Ustazah tuh kalau misalkan kita nggak sanggup gitu Ustazah ngomong ke Iya, gitu? boleh Benar nggak lah, apa-apa ya? justru harus lah itu, harus, jangan semua disanggupi terus kemudian tidak mampu melakukan, kan repot. Iya, Ustazah kadang-kadang kalau misalkan itu saya tuh keteteran juga gitu Ustazah, Masya Allah. Saya tuh butuh belajar gitu kan, butuh ilmu juga gitu kan. Kadang-kadang emang saya waktunya insya Allah diuntukkan ummahat, tapi saya juga butuh belajar gitu Ustazah. Kadang-kadang saya tuh nggak masuk Ustazah belajar saya, karena yang ini kan kalau misalkan nyediain Zoom kan kita harus fokus gitu Ustazah, orang-orangnya sudah kumpul atau belum. Saya tuh paling nggak bisa kalau sahabat-sahabat saya tuh belum kumpul orangnya. Jadi saya tuh harus kumpul semua baru saya tuh tenang hatinya gitu. Jadinya Kalau semuanya nggak kumpul rame gitu Zoom-nya. Kalau nggak kumpul diteleponin semuanya. Iya, kalau nggak kumpul tuh saya Masya pasti Allah. teleponin, apalagi mereka privat gitu Ustazah, kan udah bayar mahal, terus nggak istiqomah, itu saya paling gemes gitu Ustazah, paling greget gitu. Jadi saya teleponin satu-satu gitu untuk mereka hadir, apalagi nenek-nenek gitu kan Ustazah. Jadinya ya gitu, jadi saya nggak dapet ilmu gitu Ustazah, kayak lupa. Iya Barakallah, barakallah. Masya Ya Allah. semoga Allah mudahkan saya dalam belajar, semoga umat semua juga nggak lupa. Amin Allah.
Amin. Kenta ingat nggak? Umi Kenta pernah udah Sina pernah saya nanya dulu di awal-awal. Umi Sina gimana ngebagi waktu suami, anak dan Juman ini? Saya sendiri aja bingung gitu loh. Kadang-kadang Ya, malam kan suka ikut. Terus saya bilang, ya mm-mm. dulu kan, Masya Iya Allah ini dulu gimana iya, bagi kalau sekarang waktunya malam ya? udah enggak, Umi udah udah di-stop sama saya, soalnya suami udah mondar-mandir terus. Dia sih nggak berani marahin saya, cuman kalau saya yang penting kerjaan rumah beres, dia tuh nggak bakalan marahin saya gitu. Dia tahu kan, cuman dia takutnya saya sakit gitu loh, Mi. Gitu. Saya tuh orangnya semangatnya luar biasa, terus orangnya fokusan. Jadi dia takut saya sakit aja gitu. Jadi ya gitu, apa namanya? Mondar-mandir terus. Jadi kalau saya ada Zoom mondar-mandir kan risih ya. Dia nggak Jadi perlu saya ditemenin. kurangin kalau malam nggak belajar. Kalau malam udah stop semua, insya Allah paling satu sekali gitu ya. Kalau yang benar-benar kayak gimana gitu baru saya belajar. Ya, minta doanya aja kita supaya saling ini ya Ustazah, Luar saling biasa. mendoakan ya Ustazah ya. Dimudahkan ya Umi Kenta. Amin, amin. Umi sini ini banget Ustazah, keren banget beliau ini Ustazah, Masya Allah. Masya Iya. Allah, semangatnya juga keren Semua Ustazah. semua kelas masuk. Iya, tapi nggak Enggak juga maksimal. gitu. Enggak juga, cuman beliau itu istiqomah gitu. Apa namanya? Alhamdulillah. Istiqomah, alhamdulillah gitu. Tuh kan Insya ada Allah. yang julid di sana, di sini malah ada yang muji-muji. Ada yang menjadi penyemangat yang lain kan? Gitulah Insya hidup Allah. itu. Jadi nggak usah Dikit repot sama yang julid. Ustazah, semuanya udah kayak saudara Ustazah. Hmm. Jadi nggak ada satu tuh, semuanya main ditarik-tarik kayak Umi Rusnia juga kalau misalkan itu beliau juga narik sini narik situ, Tinda juga semuanya gitu saja sama alhamdulillah gitu pada saling tarik menarik. Umi Lani juga kalau misalkan ada apa-apa langsung japri, ini buat ilmu aja ya gitu. Oh iya makasih, beliau kan orangnya pinter banget ya Umi Lani gitu. Kalau misalkan Enggak ada itu saya tuh mulai memuji. Nanti saya ngapung ini. kalau saya nggak tahu tuh beliau tuh langsung japri saja ngasih tahu saya lewat japri gitu kan beliau menjaga banget marwah saya gitu kan, Masya Allah keren banget tuh saja tuh beliau tuh, Masya Allah. Ini Salam, buat ya ilmu salam. ya, Ya buat ilmu ya, Allah. gini. Terima kasih ya jazakallah khairan kasiran, pinter banget sih dirimu sayang deh gitu. Nah. Mulai muji tuh. Saya penasaran itu suaminya yang orang Jepang kalau marah gimana? Beliau tuh nggak pernah marah Ustazah. Kalau misalkan apa namanya nggak pernah marah gitu. Kalau misalkan sama saya tuh apapun yang saya lakukan tuh beliau support. Yang penting saya bisa jaga kesehatan saya. Yang penting saya bisa mendahulukan anak-anaknya beliau gitu loh, sama beliau gitu. Jadi kalau beliau pulang, saya sudah menyiapkan makan beliau. Pokoknya kalau beliau tuh kalau nggak saya sediakan di meja makan tuh dia nggak makan Ustazah. Oh, Jadi Masya Allah. saya harus sediakan dulu di meja makan, terus saya temenin dia, baru dia makan. Gitu. Dia tuh emang impiannya seperti itu saja. Apa namanya? Dia nggak mau yang istri yang bagaimana. Pokoknya yang biasa aja gitu. Saya termasuk istri yang biasa-biasa saja. Jadi cocok sama beliau. Luar biasa malah. Masya Allah. Itu Ustaznya. Ya, minta doanya aja Ustazah. Ya, ini majelis yang diberkahi ya. Umi Sina yang apa namanya? Penggagasnya, mudahan diberkahi Allah dan komunitas ini aman. Amin. Dan berkelanjutan. Kita Pengganti, berterima kasih kayaknya pengganti semuanya. saya Umi Rusnia Ustazah. Masya Allah. Pengganti emang mau kemana? Mau cepet-cepet Enggak, saya sih aja. rencananya gini Ustazah. Saya kan istilahnya kalau udah 3 tahun atau kayak orang gitu Ustazah, kayak presiden gitu kan ada masanya gitu saja. Kalau saya terus gitu kan kemajuannya nggak pesat gitu saja. Jadi jadi kerja saya tuh selama 3 tahun atau 5 tahun udah selesai itu saya bergantian dengan siapa rolling ya, dengan Uti Indak atau siapa yang saya anggap mampu gitu. Misalnya menggantikan saya. Cuman sahabat-sahabat saya itu pada ketakutan Ustazah. Takut tidak bisa seperti saya. Padahal kan nggak juga ya. Kita punya cara masing-masing gitu untuk menjalankan amanah. Insya Allah. Kasih semangat Ustazah buat sahabat-sahabat Ya, semua. kita dukung semua, kita dukung.
Ini yang Ada ada di sini nih ada bukan orang-orang sembarangan ini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. ada 61 kelas yang harus dikelola Ustazah di KIM. Allahu Masya Allah Akbar. kan? Dan itu Sekarang udah dikelola. tambah lagi, udah tambah. Oh, sekarang tambah lagi Ustazah. Jadi siapa yang tidak menyerah duluan? Ini saya tambahin personil ini. Ini Mbak Reni ini juga anaknya cuma satu, terus di pondok. Suaminya Masya setiap hari Allah. kerja, jadi dia ibu rumahan itu. Boleh juga Boleh tuh Umi Reni bantu-bantu saya Umi Reni. dibantu tuh. Bantu-bantu di Kim Umi Reni. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah, Ibu. Kita berdakwah Umi Reni, Masya Allah untuk umahat. Ya cuman tolibahnya ya sepuh-sepuh rata-rata, cuman Masya Allah samina wa atoknya mereka. Terus mereka tuh belajarnya Masya Allah semangatnya 45 walaupun sering ketiduran, tapi mereka tuh semangatnya Masya Allah. Saya Ada nggak yang pas lagi belajar gitu tuh ketiduran? Ada Saking Ustazah. udah sepuh Ada kan. Ustazah. itu yang ngomong Ada itu sering. Subhanallah. Iya. Bukan ketiduran tapi lupa jadwal. Oh, lupa jadwal. apa itu. Yang ketiduran tuh nunggu giliran baca gitu Mau kan. giliran Nunggu baca. giliran tilawah. Iya, nih gue baca biasanya ada beberapa yang suka tiduran. Oh, Masya Allah. Iya. Sekarang Ya, totalnya alhamdulillah. 65 kelas Uminia, bukan nih? Kalau 60 saya nggak pernah ketiduran Ustazah, cuman ya begitu nggak bisa 100% mendengarkan karena kalau saya nggak disambi-sambi itu kerjaan saya tuh nggak beres gitu loh Ustazah. Jadi dalam 1 jam itu saya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan gitu loh Ustazah. Kalau nggak gitu saya nggak ini, jadi saya jarang duduk gitu Ustazah. Kalau duduk paling kalau lagi udah bener-bener capek banget baru saya tiduran 15 menit atau 5 menit baru mantar kerja lagi. Luar biasa. Ya, Ya, yang penting kita disehatkan. selalu perbaiki niat, semua lillahi Amin. ta'ala, semoga Allah ridho, mendapatkan berkah dan kebaikan nanti di dunia dan di akhirat. Ustazah Neneng mana belum keluar suaranya? Masih kelas apa mungkin, Ustazah? Enggak, udah enggak ada beliau. Tadi sama saya Yang juga. dimasak Oh, tadi lagi sarapan ya? Tadi lagi sarapan. Karena nggak kuat tadinya asal ini. Nah ini kan buat anak-anak belum makan, jadi sambil masak. Abis sarapan dulu baru masak. Kalau belum sarapan nggak punya kekuatan buat masak. Tenaganya udah habis, Ustazah. Iya. Ya, alhamdulillah. Sama Ustazah Neneng tuh inget terus Ustazah. Beliau tuh kan kalau itu kan suka curhat, suka ini gitu. Jadi kalau ada kelas yang orang sahabat-sahabat minta tolong, saya pasti ngasihnya ke Ustazah Neneng dulu. Ustazah Neneng bisa nggak? Iya bisa. Beliau kan selalu nggak pernah bilang nggak bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya lemparkan ide untuk pertemuan selanjutnya kita tok-tak ya. Jadi dibagi gitu. Bagi lagi gimana? Ustazah yang bagi atau gimana Ustazah? Maksudnya bagi bagaimana Di Ustazah? website dong. Seperti dibacain lagi seperti kemarin. Baca Kan bukunya saya belum. Tapi berarti kita bukan mereview tapi mencoba menjelaskan gitu ya Ustazah maksudnya. mencoba menjelaskan. Iya. Kan bukunya belum ada. Saya bukunya ada pakai aplikasi kemarin. Semua udah disampaikan pakai aplikasi kalau karena bukunya nggak ada ya. Kalau ngopi kan banyak banget tuh 200-an. Tidak metode materinya. Arab semua ini Umit ini. Oh alah. Jadi mesti ngeprint ya? Tidak, aku minta materinya. Apa aplikasi pakai Play Store di download tuh Eyang mah. Apa aplikasi apa? Utinda coba jangan Utinda jadi kasihan bela Umi Rusni aja Umi Rusni ya bikin Telegram terus dipoto-fotoin satu-satu jadi nanti kita share screen bisa share screen bisa nggak Minnya ada di Telegram jangan difotoin satu-satu kan ada yang HP-nya nggak support kayak saya kan pakai HP-nya iPhone nggak support. Aplikasinya apa Uti? Telegram baru.
Bidayatul Hidayah. Nanti coba Bikin saya telegram share baru ya. ya, bikin telegram Ya. baru, terus diituin, dibuka Oh, apa itu aplikasi, bukan buku. bukan. Aplikasi. Ada bukunya tapi Arab semua yang. Kalau bisa bacanya ya alhamdulillah maksudnya. Iya, yang Enggak nanti lah. umirisnya nanti dibuat dipoto-potoin satu-satu gitu. Fotoin Ya, satu-satu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti di print aja deh kalau emang nggak. Nanti di itu aja apa namanya, nanti sahabat-sahabat masuk aja ke situ kalau emang nggak mau ngeprint, misalkan gitu ya, nggak ada waktu Ada ngeprint. berapa halaman? 200-an lebih. 200 halaman. Tapi kalau emang kita perlu, main akan di print sih. Aplikasi kan masih pakai HP ya. Iya, Berat. betul. Pakai Nanti iPad berat. bisa nih, pakai Cuma iPad. 40 megabyte kok nggak gede. Pakai iPad bisa, pakai iPad. Nggak, maksudnya HP-nya kan dipakai juga untuk Zoom, untuk aplikasi. Ribet ya Oh keluar-keluar. iya, maksudnya kalau buat baca. Keluar gitu. HP-nya kan cuma satu yang dipakai. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya copy aja deh, saya print aja. Ya untuk ilmu apa salahnya ya? Apapun Dari aplikasi dilakukan. bisa di print. Ya, Umi Tini. Ya. Dari aplikasi bisa di print. Oh, belum tahu, coba nanti mau tanya mangga center sama di tempat print. Biasanya itu dia harusnya di print screen dulu terus kemudian dimasukin ke ini ya. Iya, bisa disimpan dulu. Di print screen Yang dulu sama. saya pernah dapat itu kan dari apa ya? Dari Umi Nurbaiti deh, saya print itu kan ada berapa lembar? Banyak yang dulu tuh. Yang duluan yang Mabadi Awaliyah saya print bisa. Iya, Mama di Alawiyah ini saya ngeprint. Mabadi Aulia itu kan ada PDF-nya. Iya, Oh, makanya. ini nggak bisa dibikin, Kalau PDF ya? ini Iya, nggak ada. ini aplikasi soalnya adanya. Soalnya Nggak Ustazah bisa bikin minta, PDF ya? soalnya Ustazah minta yang PDF-nya ada, yang apa, yang ada bahasa Arabnya, kemudian ada penjelasan bahasa Indonesia gitu. Kalau Coba ya PDF-nya saya nggak ada, cari di Google ya. Coba saya cari semua pakai rata-rata bahasa PC Indonesia. deh. Ya nih, Umi Nurbaiti nih yang suka Umi Nurbaiti yang suka kasih PDF, saya print aja. Hidayatul Hidayah. Ya, Ya kalau Ustazah. ada yang mau rajin bisa sih ini di convert sendiri tapi ke ini ke PDF. Ini dari aplikasi, ini bisa di-copy. Iya bisa di copy teksnya Bisa kemudian di-copy, masukin ke dipindahkan Word. ke Word. Pindahkan ke Word, terus bisa dibuat PDF. Iya, itu aja urusnya aja yang apa ngerjain Utinda, soalnya lagi ada tugas dari saya. Kasihan beliau. Laptop saya kalau udah sudah jadi PDF-nya, pensiun, aku kalau ada print. laptop saya bisa di Umirisnya Kalau masih udah jadi pegang kan? Belum ada tugas kan? Apa Umi, apa Derisma, Rafit, Deica. Aku mau Deica, Deica. Deica. Deica buka mic-nya. Kok enggak Umi Kalau udah ada Nurbaiti deh. PDF-nya saya print Umi ya. Nurbaiti, aku kasih tugas Umi Nurbaiti. Siap. Tuh, siap. Tolong Karena apa? tadi saya juga ngopi itu yang jadi status itu. Siap, Umi, ini aku lagi cari Lembarnya. PDF-annya. Mudah-mudahan ada. Kalau misalnya nggak ada nanti di copy terus pindahin ke Word ya. Kemarin Makasih, Bu Umi. Nia udah Saya tunggu ya. muter-muter itu nyari PDF-nya, tapi nggak ketemu kalau di Google, kalau di internet. Iya, Akhirnya saya sih bisa aja sih iPad yang satu ada PDF tapi nggak ada Arabnya, jadi terjemahan ngeblok gitu semua bahasa Indonesianya aja. Akhirnya saya sampaikan udah pakai aplikasi saja. Bidayatul Bidayah, Bidayatul Bidayah ya. Ya, Bidayatul Baca Hidayah. kitabnya. Berasa Saya baca punya kitabnya kalau itu ada bahasa Arab, bahasa bukan Indonesia. iPad apa sih itu tuh apa Android tapi jarang dibuka. Ada nih PDF-nya nih ada. Wah, nemu. Ada. Tapi nggak ada Arabnya, Ge. Sebentar, Nggak ada lihat, Arabnya kan? Belum lihat Ustazah, masih loading.
Bentar. Di Apple Store ya downloadnya. Iya, Umi Reni. Umi Reni udah masuk kelas Ada Mi, ada Mi, belum? ada Kelas bahasa Indonesianya. Kim belum itu. Ya kirim ke grup ya Umi. Ya. Mm-mm. Umi Nurbaiti. Malah dia ya, ada penjelasannya. Arabnya. Bahasa Iya Arabnya ada. ada nggak? Hah? Ada Arabnya, ada Indonesianya juga. Oh Masya iya. Allah. PDF Alhamdulillah. Saya kirim ya sekarang ya di grup ya. download ala tul. Alhamdulillah. Bidayatul Hidayah PDF. Tapi ini jelas banget soal ada penjelasannya segala. Ada Keren. syarahnya berarti. Mungkin syarahnya kali ya Ustaz ya. Iya. Kalau dari Bentar. Apple nggak bisa, Mbak Reni. Bentar, saya save dulu. Oh iya, bukan Apple Store, Play Store. Play Play Store. Store, iya saya bilang Play Store. Dari Apple nggak bisa. Harus pakai HP Android ya. Saya minta HP Android sama suami sekarang itu. HP lagi mahal saja di Jepang, Masya Allah. Dulu mah HP mah murah, sekarang mah Masya Allah mahal. Jadi kalau Indonesia lagi sekarang, murah banget. Udah kayak kacang goreng di Indonesia. kalau di sini mah mahal. Bisa 20 Lagi beli yang lokal sini dapat di bawah 1 juta banyak kok. juta, 25 Ya. juta. Iya nggak bisa Mbak Reni. Iya. Apple, iPhone nggak bisa iPhone. 25 Pakai juta, Android. Saya buka Masya WhatsApp dulu. Allah. Pakai Jadi Android baru bisa download aplikasi HP murah-murah aja yang 1.700.000. Iya. tetap aja di Jepang masih nggak segitu saja harganya, harus Ya, saja. soalnya kalau di Jepang pakai sistemnya politik dumping ya. Dia akan jualan barang produk itu lebih mahal di dalam negeri sendiri. Oh gitu. Iya Kalau betul. saya sih Politik begitu. dumping Iya, jadi Betul. kalau terkenal kayak dari misalnya dulu dia kan. punya produk, kayak misalnya dia punya produk sendiri nih, misalnya dia punya apa, kayak Toyota misalnya. Dia kalau jual di luar negeri itu akan lebih murah, tapi kalau di dalam negerinya sendiri lebih mahal gitu. Setahu saya dulu waktu belajar di sekolah begitu ada namanya sistem politik dumping Tapi gitu. dulu mah murah, dulu murah Iya, pas iya. selama yang Rusia bertengkar sama Ukraina tuh kan apa-apa Ukraina. mahal. Terus Masya kan Allah. bensin naik kan Mm-mm. 2 kali lipat. Dari harganya 110 sekarang 180 kan, hampir Masya mahal Allah. sekali 1 liter tuh. Dari situlah semua serba mahal, Masya Allah. Masya Allah. Berarti hidup di sana berat ya, Vi ya? Jadi sekarang HP ya udah disayang-sayangin aja, nggak ganti-ganti. Ya kalau dulu kan 2 tahun sekali ganti, 2 tahun sekali ganti, 2 tahun sekali ganti. Sekarang mah udah berapa tahun ya? Udah 3-4 tahun. Nitip Mi beli di Indonesia. Kan nggak bisa pakai di sini sayang. Oh nggak gitu, Oh nggak bisa ya? gitu nggak bisa ya? Gitu Nggak ya? bisa. Jaringannya kan beda. Kan orang iya. HP Indonesia juga dipakai di Indonesia kan masih di otak-atik dulu. HP Jepang. Oh cari yang bandwidthnya sama berarti biasanya Oh iya benar-benar. Kita mau belajar apa kita curhat-curhatan ini? Lalu ini aku lagi buka WhatsApp aku lama banget soalnya pakai laptopnya yang satu. Masya Allah. Jadi mau dikirim ke grup nih agak lama. Ininya buka WhatsAppnya. Ada lemot. Nggak apa-apa nanti edit. Tapi ini udah selesai apa belum ya? Jadi gimana Ustazah? Jadi kita mau pembagiannya seperti apa Ustazah untuk ini tugasnya? Itu kan pas ujian kan apa setiap hari? Sekarang maksudnya mulai pekan depan tadi maksudnya yang Ustazah. Iya. Jadi yang mulai Ustazah pekan depan. Gitu. Oh. Kan baru 1. Ya dibikin Nanti diskusi. besok Kita yang jelasin gitu Kita yang jelasin dulu dari tentang ketaatan bagian pertama. Berarti satu orang satu halaman atau gimana Ustazah? Boleh juga kalau di sini. Tapi Udah 1 orang 1 poin ya. Satu orang satu poin. terus gitu ya. Sambung menyambung ya. Oh iya Tinggal baik. urutkan Sesuai absen. absen. Ya. Saya lagi dong pertama. Enggak, udah ada Ukti Afifah. Ada ya, ya baik alhamdulillah. Ya di anu aja di random. Diacak. Nanti dikirim mananya Bu Nurbaiti. Di akhir Nah, Ustazah insya Allah. Sebentar lagi
udah 82%. Ya. Itunya. Putus Ustazah. Ya, ditutup dulu. Oh iya, baik Ustazah. Ya, sahabat semua, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari semuanya, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustazah Wiwin. Ustazah Wiwinnya hilang, ada. Iya, kayaknya keluar Ustazah Wiwinnya. Baik, kalau begitu boleh dibantu kepada Ustazah Neneng untuk membaca doa penutup. Lagi masak. Lagi masak ya tadi. Ya, sebentar Cukup. nih. Oh, baik. Syukran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta jadikanlah ia hujah penolong kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna 'alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin. Tawassalna bita'allimin. Antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar. Kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas, dan agar Engkau beri kami rezeki amanah.
Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami pulang ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Neneng yang sudah membacakan doa penutup. Baik, sahabat, mari kita akhiri bersama kelas fikih kita pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari semuanya juga menambah keilmuan kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Sudah di grup ya. Jazakillah khairan kitabnya. katsiran Ustazah atas Materi waktunya. diperbaiki materinya. Ya, ada di grup ya. Nanti sudah